Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam patelki teman-teman di seluruh Indonesia, para ATLM, para pejuang Covid yang saat ini masih terus, berjuang dimanapun berada. Perkenalkan saya Sigit Marianto, Ketua di Patril Lampung. Pada kesempatan ini saya, akan menyampaikan tentang satu hal yang mungkin baru ya, baru kepada teman-teman sekalian berkaitan dengan, new normal. Jadi tantangan ATLM di masa new normal ini, ya. Pada saat ini kita berada pada satu fase atau masa pandemi global COVID-19 yang suka tidak suka, setuju atau tidak setuju, kita berada di fase itu. Suatu, fase atau masa yang hampir seluruh dunia sekarang sedang mengalaminya, itu pandemi global COVID-19. Nah, di sini, teman-teman mungkin sampai detik ini, sudah jenuh mungkin ya mendengar COVID-19, setiap webinar ada COVID-19. Tapi itu adalah kenyataan yang harus kita hadapi pada saat ini, ya. Pandemi global COVID-19, di Indonesia itu merupakan bagian dari, seluruh kegiatan proses, pandemi global yang ada di seluruh dunia. Jadi pandemi global COVID-19 di Indonesia itu merupakan, eee, pandemi global yang berlangsung di seluruh dunia. Ada 200, kurang lebih 19 negara yang sekarang ini sedang terjangkit, yang disebabkan oleh virus SARS-CoV-2 ya. Dan di Indonesia sendiri, COVID-19, di Indonesia pertama kali deteksi pada 2 Maret 2020 ketika, eee, 2 orang terkonfirmasi tertular dari seorang warga negara Jepang. Dan ini membuat heboh seluruh, seluruh negara Indonesia pada saat itu. Dan kurang lebih sampai detik ini sudah hampir 4 bulan ya, negara kita masuk dalam pandemi global COVID-19. Mungkin teman-teman yang di lapangan sudah jenuh ya, jenuh. Para ATLM di seluruh, Indonesia mungkin sudah jenuh bahkan mungkin, tapi ini adalah kenyataan yang harus kita hadapi dan pada saat ini bahkan kita sudah akan menuju masa transisi ya, transisi ke arah new normal ya. Nah, untuk update kasus COVID-19 menurut BNPB itu dari sampai tanggal 26 Juni 2020 itu, di seluruh dunia itu ada 216 negara yang mengalami dampak dari pandemi global ini, di mana hampir 10 juta terkonfirmasi positif dan meninggal hampir 500 orang ya. Dan di Indonesia sendiri pada tanggal terakhir update 25 Juni 2020 itu yang positif mencapai 50.187 dan yang sembuh itu 20.449 dan meninggal 2.620. Artinya sisanya masih ada yang dirawat sekarang ini. Dan ini merupakan satu kasus yang mungkin kita baru pertama terjadi ya, dan kita diberikan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di masa ini, satu masa-masa yang sangat sulit. Oleh sebab itu, mungkin nanti kita akan berdiskusi bersama tentang, satu, masa yang baru yang akan dilaksanakan di negara kita di Indonesia ini, ya. Dan menurut, WHO, dari PBB melalui WHO telah menyampaikan bahwa virus SARS-CoV-2 ini tidak akan pernah hilang dari muka bumi, ya. Ya, jadi virus ini tidak akan pernah hilang sampai dari muka bumi, yang artinya kehidupan tidak akan kembali normal seperti sebelum pandemi ini berlangsung, ya. Jadi, kita tahu bahwa, sebelum pandemi, kita menjalani suatu kehidupan yang normal mungkin ya, kemudian pandemi kita berubah, ini merubah seluruh tatanan yang bukan hanya di negara kita, tapi juga tatanan di seluruh dunia. Dan tentu saja ini juga menjadi bagian penting bagi profesi kita karena kita terjun langsung di sini, di dalam proses penanganan percepatan, COVID-19 di Indonesia. Nah, karena tidak akan pernah kembali normal masa-masa setelah pandemi ini, maka saya mengucapkan selamat datang ya,
kepada suatu masa yang disebut dengan normal baru atau new normal. Dan di sini saya gambarkan, ada satu, apa ini, travel bag ya. Jadi teman-teman mungkin sudah kangen, rindu untuk bisa mungkin berjalan-jalan ya, seperti biasa, seperti dulu lagi. Tapi saat kita nanti akan kembali ke, eee, normal yang baru itu tidak akan sama lagi seperti yang dulu. Mungkin akan ada tingkat kewaspadaan yang baru yang harus kita laksanakan di situ. Dan mudah-mudahan, dengan kebersamaan kita maka, normal baru ini, pandemi sekarang, kemudian normal, eee, masa normal yang baru ini akan dapat kita, jalani bersama-sama, ya. Dan, sebelumnya mungkin kita perlu, mengetahui dulu sebenarnya normal baru itu apa ya, atau new normal itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi pemerintah Indonesia sampai detik ini sudah menetapkan masa transisi menuju new normal, yaitu sejak 8 Juni, 2020. Artinya, kurang lebih, 20 hari dari sekarang ini, pemerintah Indonesia sudah menetapkan masa transisi menuju new normal. Nah, artinya kita harus bersiap-siap untuk memasuki satu masa yang baru ya, di sini. Nah, istilah new normal sendiri sebenarnya bukan suatu istilah yang baru. Jadi pada tahun 2003 itu, sebenarnya new normal ini sudah pernah dicetuskan oleh, seorang investor teknologi, Roger McNamee, itu menerbitkan satu artikel yang ditulis oleh Polly Labare, itu di majalah Fast Company bahwa ada satu istilah tentang the new normal, yang tentu saja mungkin the new normal yang disampaikan oleh Roger McNamee ini tidak sama dengan apa yang ada di sekarang ini. Apa yang disampaikan oleh Roger McNamee adalah bahwa kita suatu saat, akan kemungkinan besar akan bersedia bermain dengan aturan baru untuk jangka waktu yang panjang. Dan dalam new normal yang baru itu, tentu yang lebih penting adalah kita melakukan hal-hal yang benar. Bukan berarti kita mungkin selama ini belum melakukan hal yang benar, mungkin sudah melakukan hal-hal yang benar, tapi, perlu ditingkatkan lagi. Daripada menyerah pada tirani urgensi, artinya ada, kepentingan-kepentingan kekuasaan, kita lebih melakukan hal-hal yang benar dibanding mengikuti, kepentingan-kepentingan dari kekuasaan atau tirani, urgensi. Dan itu merumput dari, Roger McNamee. Dan menurut, ketua pakar dari, tim gugus tugas ya, gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Bapak Wiku Adhisa Smita, maka new normal itu adalah suatu perubahan pelaku, untuk tetap melaksanakan aktivitas normal maupun dengan, normal yang lama, namun dengan ditambah dengan penerapan protokol kesehatan guna pencegahan terjadinya penularan COVID-19. Jadi, new normal yang sekarang kita akan lakukan adalah suatu upaya yang digulirkan oleh pemerintah untuk, menerapkan satu protokol kesehatan baru kepada seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Dan kita tentu saja sebagai warga negara Indonesia wajib untuk melaksanakan apalagi kita adalah salah satu profesi yang terjun langsung, di dalam proses percepatan penanganan, penularan COVID-19 ini. Dan intinya dari, new normal ini adalah prinsipnya adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup yang baru, ya. Dapat menyesuaikan dengan pola hidup yang baru, yang mungkin nanti kita akan bahas tantangan-tantangan apa sih sebenarnya yang, bisa kita lakukan sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medik, di dalam memasuki masa new normal ini, ya. Nah, ini merupakan tantangan. Jadi, new normal ini merupakan tantangan yang, menurut saya adalah suatu tantangan yang besar, ya. Tantangan yang sangat besar, tetapi apabila kita dalam menghadapinya lebih sadar diri, maka akan, menimbulkan satu efek imunitas tubuh yang tetap juga baik. Karena ketika kita menghadapi, suatu era perubahan, kemudian kita tidak siap, maka itu juga akan menurunkan dari daya, tahan tubuh atau imunitas tubuh kita. Apalagi kita memang benar-benar seorang, ATLM adalah orang yang profesinya terjun langsung di bidang ini. Nah, kalau kita imunitas tubuhnya tidak bagus, maka kemungkinan besar kita bisa juga tertular oleh, penyakit ini ya. Dan sebab new normal membutuhkan mekanisme kultural agar membuat masyarakat cukup siap untuk menghadapinya. Jadi, suatu new normal itu membutuhkan satu mekanisme kultural. Kultural adalah budaya
nantinya ketika kita terjun ke masa tersebut, ya. Nah, bagi saya bahwa, new normal itu adalah suatu tantangan, ya, tantangan dalam bidang apa saja. Teman-teman tentu saja sudah tahu bahwa, di dalam masa pandemi global 19 ini, maka kita mendapatkan satu peran yang baru, ya, yaitu pertama yang menjadi tantangan kita dalam sebelum masa new normal ini adalah pengambilan sampel swab. Nah, ini menjadi, ramai dibicarakan ketika awal kita masuk, pandemi ini karena sebenarnya pengambilan sampel swab ini bukan kompetensi kita di dalam SKKNI, tetapi, organisasi mengeluarkan satu kebijakan dengan adanya pelatihan khusus, kemudian dengan penugasan khusus, maka kita diberikan kewenangan untuk bisa melakukan pengambilan, swab. Nah, selain pengambilan swab, maka yang tidak kalah penting itu adalah penanganan atau pengiriman sampel. Jadi pengambilan swab itu merupakan hal yang sangat penting, tapi kemudian penanganan dan pengiriman sampel juga merupakan hal yang sangat penting. Nah, di sini kita bisa lihat, teman kita TLM memasukkan ke dalam VTM. Jadi setelah diambil, di dalam, nasofaring dan orofaring, maka dimasukkan dalam satu media VTM namanya. Kita harus gunting, kemudian kita masuk ke dalam VTM, kemudian kita tangani. Kalau misalnya teman-teman yang bekerja di fasilitas-fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan pemeriksaan, maka dia harus melakukan proses pengiriman. Dan proses pengiriman ini tentu saja juga perlu melakukan, suatu tindakan khusus. Nanti akan dibahas oleh, Ibu R. Aleni tentang bagaimana penanganan, pengiriman sampel yang baik dan benar. Nah, kemudian yang, terakhir yang menjadi, eee, kegiatan kita sekarang ini adalah pemeriksaan PCR SARS-CoV-2. Dan ini yang membuat, profesi kita yang tadinya tidak pernah terdengar, kemudian tidak pernah diketahui orang, dengan adanya pandemi global COVID-19 ini, sisi positifnya ada, yaitu bahwa kita menjadi lebih dikenal oleh masyarakat banyak, bahwa yang melakukan pengambilan, kemudian penanganan, pengiriman sampel, kemudian pemeriksaan, PCR SARS-CoV-2 itu adalah kita, ahli teknologi laboratorium medik. Dan ini adalah, tantangan-tantangan yang harus kita jawab pada saat pandemi global. Bahkan nanti juga pada masa era new normal, ini juga akan tetap kita laksanakan. Nah, dari, tantangan-tantangan yang terjadi selama masa pandemi global ini, ketika kita memasuki masa new normal, maka akan ada tantangan yang lebih besar lagi, ya. Dan dalam hal ini saya mengategorikan dalam bentuk 5 tantangan ATLM di masa new normal. Tantangan itu apa saja? Yang pertama adalah motivasi. Nanti kita akan bahas, satu persatu. Kemudian yang kedua adalah adaptasi dan inovasi. Kemudian yang ketiga itu ada disiplin. Keempat peningkatan kualitas, dan kelima itu adalah, solidaritas. Nah, kita langsung ke tantangan yang pertama tentang motivasi. Motivasi itu apa saja sih yang sebenarnya harus kita persiapkan? Jadi dalam memasuki masa new normal ini adalah pertama yang harus kita persiapkan adalah mentalitas diri kita. Nah, seperti dulu waktu awal kita memasuki masa pandemi global COVID-19, maka yang harus kita persiapkan dulu sebelum kita melakukan suatu tindakan atau tindakan, keprofesian kita, maka yang harus kita persiapkan adalah mentalitas diri kita. Kesiapan kita untuk melakukan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan pemeriksaan, pengambilan sampel terhadap, sampel COVID-19 itu. Maka yang harus kita persiapkan adalah mentalitas. Nah, kalau mentalitas kita sudah nggak ada, ya, mentalitas kita sudah nggak ada, maka seprofesional apapun kita, maka itu tidak akan berguna karena, itu akan, menyebabkan banyak kesalahan-kesalahan terjadi ketika, mentalitas kita sebagai seorang ATLM tidak siap menghadapi sesuatu hal yang baru. Nah, di sinilah kita harus perlu motivasi, baik itu motivasi dari diri kita sendiri, motivasi dari teman-teman, motivasi dari organisasi, motivasi dari pemerintah, untuk bisa meningkatkan mentalis kita, mempersiapkan diri kita menuju satu masa yang baru, yaitu new normal, ya. Itu yang harus kita persiapkan, motivasi. Oleh sebab itu, eee, saya meminta kepada teman-teman sekalian untuk mengajak, ya, bukan meminta, mengajak teman-teman untuk saling bahu-membahu.
menguatkan satu sama lain karena ketika kita masuk ke sini tentu saja, ada suatu apa, eee, apa, mentalitas diri kita yang mungkin turun atau down kalau menurut kita ya. Mentalitas kita down karena menghadapi satu hal yang baru yang mungkin ketika kita melihat itu merasa bahwa penyakit ini sangat berbahaya sekali dan kita berupaya bahkan di awal-awal kita berupaya menghindar. Tapi tidak mungkin kita menghindar karena kenyataannya kita memang harus terjun langsung untuk bisa sama-sama dengan profesi yang lain untuk, menangani percepatan penanganan COVID, 19 ini. Itu pertama adalah motivasi mentalitas kita, persiapkan dulu. Kemudian yang kedua, motivasi dalam menjalankan tugas. Karena dalam menjalankan tugas yang berhubungan dengan, pasien-pasien, yang memiliki risiko yang tinggi, maka dibutuhkan motivasi. Setelah kita mempersiapkan diri mental kita, maka yang kedua adalah bagaimana kita bisa memotivasi diri kita untuk bisa menjalankan tugas kita sesuai dengan standar operasional prosedur yang ada di laboratorium. Dan sebenarnya bahwa, new normal itu di profesi kita sebenarnya kan nggak ada, ya karena sebenarnya apa yang kita lakukan selama kegiatan kita di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, baik itu di laboratorium, rumah sakit, atau klinik, itu sudah ada protokolnya. Kita tinggal melaksanakan saja, tapi mungkin sebelum masa pandemi ini banyak teman-teman yang, atau saya sendiri mungkin, eee, lupa atau lalai menjalankan protokol tersebut, dan kita ingatkan kembali di sini bahwa kita, perlu satu, ke keinginan yang kuat untuk terus bisa menjalankan tugas sesuai dengan protokol yang berlaku. Dan kemudian motivasi yang ketiga adalah kemanusiaan, bahwa kita memang mempunyai tugas pokok sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medik untuk menjalankan tugas kita di laboratorium, tapi kita juga mempunyai satu sisi kemanusiaan bahwa ada hal-hal yang mungkin di luar tanggung jawab kita yang memang harus kita selesaikan. Maka harus ada motivasi kemanusiaan dalam melaksanakan kegiatan kita, menjadi, satu tugas pokok fungsi yang lebih luas, dari sekadar yang kita, punya sekarang ini. Yang dalam motivasi yang pertama, sebagai tantangan yang harus kita jawab untuk memasuki masa new normal. Kemudian yang kedua, tantangan kedua yang berhubungan dengan, eee, nah di sini ada gambar tentang, eee, orang yang memanjat di atas tebing ya. Nah di sini ada tulisan "Never give up on yourself", jangan pernah menyerah kepada teman-teman sekalian, walaupun mungkin sekarang sudah jenuh, sudah eee, banyak sekali keinginan-keinginan untuk melakukan hal yang baru, maka, tetaplah semangat untuk terus jangan pernah menyerah, untuk terus berada pada profesi kita ini. Nah, selanjutnya untuk adaptasi dan inovasi. Pada tantangan adaptasi dan inovasi, setelah kita mempersiapkan mental yang baru, eee, maka kita harus mengadaptasi. Teradaptasi terhadap apa? Yang pertama adalah adaptasi terhadap regulasi. Karena ketika kita sudah masuk ke dalam satu, masa yang baru, setelah ada pandemi global, kemudian kita masa new normal, maka tentu saja ada regulasi-regulasi yang berubah. Baik itu regulasi yang dibuat oleh pemerintah, kemudian regulasi yang dibuat oleh, organisasi, regulasi-regulasi yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat tempat kita bekerja. Itu kita harus bisa beradaptasi, kita siapkan mental dulu, kemudian setelah kita siapkan mental kita untuk mempersiapkan memasuki masa yang baru, maka kita mengadaptasi terhadap regulasi-regulasi yang nantinya akan kita dapatkan. Karena regulasi selama masa pandemi global COVID-19 ini sangat cepat berubah regulasinya. Sebagai contoh, kalau misalnya kita berada pada fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat, kita memasukkan satu data, ya, data-data yang berhubungan dengan pasien-pasien COVID itu, kita memiliki aplikasi yang, tersambung secara nasional dan aplikasi itu kalau teman-teman yang, melakukan pemasukan data ke aplikasi itu, maka aplikasi itu sering cepat sekali berubah. Ada perubahan-perubahan baru untuk menyempurnakan karena ini adalah, suatu hal yang baru. Jadi dalam prosesnya tentu saja teman-teman merasa kok sering banyak sekali perubahan yang terjadi, itu karena memang, eee, perlu ada penyesuaian-penyesuaian selama, masa-masa, pandemi global.
Nah, kemudian perubahan pola kerja. Perubahan pola kerja kalau misalnya, di luar profesi kita tentu saja sangat drastis perubahannya ya. Kalau dulu mungkin bisa bekerja di, kantor, mungkin sekarang hanya bekerja di rumah saja, ya. Tapi kita mungkin dari awal sampai detik ini kita tidak pernah merubah pola kerja secara drastis. Kita masih tetap bekerja di lingkungan kita, di laboratorium, bahkan pekerjaan kita menjadi lebih banyak dan memiliki resiko yang lebih besar lagi ketika kita melakukan pola kerja. Tetapi tentu saja pola kerja ini tetap saja berubah dan kita bisa tahu bahwa teman-teman yang ada di kabupaten, kota yang melakukan proses tracing, pengambilan swab itu pola kerjanya sudah pasti berubah. Bahkan ada teman kita yang mungkin 1 bulan sudah tidak bertemu keluarganya. Itu adalah perubahan pola kerja yang harus kita adaptasi. Ada teman-teman kita yang mungkin menjadi relawan, dia, terpisah dari keluarganya, harus mengikuti suatu, kegiatan, kemudian ada masa, apa, eee, masa isolasi diri, itu adalah perubahan pola kerja yang harus kita, eee, ikuti ya. Kita juga harus menjaga, keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan selama masa pandemi ini dan juga nanti pada masa new normal. Maka ada perubahan pola kerja yang harus kita adaptasi dan ada satu hal yang inovasi yang harus kita lakukan dalam proses, pola kerja ini. Kemudian yang ketiga adalah perubahan sistem organisasi. Nah, kita sebagai seorang ahli teknologi laboratorium medik yang tergabung dalam satu organisasi Patelki yang menaunginya, maka kita tahu bahwa banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam organisasi ini, baik itu dalam proses pengurusan, apa, keanggotaan, kemudian proses pembayaran iuran dan sebagainya, itu harus kita ikuti walaupun dari awal sebelumnya kita sudah menyiapkan satu, sistem yang baru yang semuanya serba online. Jadi kita tidak, langsung datang ke satu tempat, di mana organisasi itu berada, tapi kita bisa bekerja dari rumah atau, mengisi link-link yang ada di dalam website ya. Ini perubahan sistem organisasi yang memang harus kita, eee, adaptasi atau inovasi. Nah, kemudian, yang, keempat atau terakhir dalam proses adaptasi inovasi ini adalah perubahan pola pikir. Perubahan pola pikir seperti apa gitu. Jadi di masa pandemi global COVID-19, kemudian masa transisi ke new normal dan ke masa new normal itu yang harus dirubah pola pikir kita adalah yang pertama adalah kepedulian, ya. Kepedulian terhadap siapa? Terhadap diri kita sendiri tentu saja dalam proses-proses kegiatan kita di laboratorium, kemudian kepedulian kepada keluarga, teman, dan sebagainya itu pola pikirnya harus kita rubah. Kalau tadinya teman-teman sudah peduli, maka harus lebih peduli. Kemudian kewaspadaan. Kewaspadaan kita di dalam melakukan kegiatan-kegiatan di laboratorium, pola pikirnya harus kita rubah. Kalau dulu kita mungkin, melakukan kegiatan di laboratorium mungkin sembrono atau, kadang tidak sesuai dengan SOP, maka mulai sekarang pola pikir itu harus kita rubah. Supaya apa? Supaya kita sama-sama aman, teman kita aman, kemudian keluarga kita aman dari penularan COVID-19 ini. Dan, eee, ketiga dari perubahan pola pikir ini adalah kita harus lebih teliti terhadap apa yang kita kerjakan, jangan sampai, ketika kita melakukan suatu pekerjaan, maka karena ketidaktelitian kita, kemudian abaian kita, ketelidoran kita itu akan menimbulkan suatu permasalahan-permasalahan yang dapat merugikan fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat kita, kemudian juga diri kita sendiri dan keluarga serta masyarakat. Ini adalah adaptasi dan inovasi yang harus kita, eee, jalani, suatu tantangan yang harus kita jalani, yang kita mau tidak mau harus berubah untuk bisa mencapai, satu tujuan yang baik. Kemudian yang ketiga, eee, apa, tantangan yang harus kita hadapi lagi adalah disiplin, ya. Disiplin apa? Pertama adalah menerapkan protokol kesehatan. Kita tahu selama kita melaksanakan kegiatan di laboratorium tentu saja sudah ada, protokol kesehatan yang harus diterapkan. Ada good laboratory practice yang harus kita terapkan. Tapi mungkin yang dulu dan sekarang agak berbeda cara me apa, menangani kita ya. Jadi kalau dulu mungkin, teman-teman sekalian untuk mencuci tangan, kemudian memakai APD dan sebagainya, eee, ada hal yang mungkin, kurang tepat gitu ya. Tapi sekarang bahkan itu,
menjadi satu hal yang sangat penting buat kita. Jadi, disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ini jangan sampai setelah kita memasuki masa new normal ini jangan sampai hilang. Pada saat pandemi, diumumkan kemudian kita menerapkan disiplin yang sangat tinggi pada penerapan protokol kesehatan, setelah kita memasuki masa new normal, kita tinggalkan protokol itu, jadi jangan sampai. Kemudian disiplin dalam hal apa? Disiplin dalam penggunaan alat pelindung diri. Nah, alat pelindung diri ini adalah senjata kita sebenarnya, sama dengan tentara ataupun, eee, para petugas-petugas keamanan ketika menghadapi satu musuh. Nah, ketika kita masuk dalam satu masa pandemi atau, masa new normal itu, maka penggunaan alat pelindung diri menjadi satu hal yang sangat penting. Kalau dulu kita kita sudah tahu bahwa ada APD level 1, 2, dan 3. Tapi sebelum masa pandemi mungkin, penggunaan APD kita hanya sampai level 2 ya. Level 2 sangat jarang sekali terjadi, mungkin level 1, level 2. Dan ada sisi positif sebenarnya, setelah kita memasuki masa pandemi ini, maka penggunaan APD ini menjadi hal yang sangat menjadi kebutuhan, bukan harus disuruh-suruh. Kalau dulu karena proses akreditasi kemudian kita menggunakan APD secara lengkap, tapi sekarang Eee, bahkan teman-teman yang ada di laboratorium itu tidak perlu disuruh, bahkan meminta. Kalau misalnya sarung tangannya nggak ada, kemudian maskernya nggak ada. Kalau dulu kan masker mungkin, teman-teman jarang sekali menggunakannya. Google apalagi mungkin kalau kita mau aja Google gitu di laboratorium itu sampai berdebu nggak pernah kita pakai. Tapi sekarang setiap hari teman-teman saya di laboratorium patologi klinik Rumah Sakit Abdul Muluk itu penggunaan APD-nya bahkan mencapai level 2,5 mungkin ya. 2,5, hampir mencapai level 3 setiap hari. Nah, itu digunakan dan itu nggak perlu disuruh. Kalau dulu mungkin agak susah ya kita menyuruhnya, tapi sekarang semuanya dari, eee, sarung tangan, kemudian, eee, apa, baju jas lab, bahkan jas lab masih dilapis lagi, kemudian menggunakan penutup kepala, Google, maskernya double, itu sampai setiap hari, tidak perlu diingatkan. Jadi itu sisi positifnya. Dan dalam penggunaan APD ini juga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana cara kita melepasnya. Jadi kita tahu bahwa APD yang kita gunakan ini, memiliki biaya yang cukup tinggi ya. Kalau misalnya kita tidak menggunakan dengan benar, kemudian kita melepaskannya pun tidak dengan benar, maka percuma saja kita menggunakan APD. Kita sudah, tertutup rapat, tapi pada saat pelepasan, itu kita salah. Itu juga bisa menyebabkan terjadinya penularan terhadap diri kita. Maka kita perlu disiplin dalam proses penerapan penggunaan alat pelindung diri terhadap diri kita. Kemudian yang ketiga, disiplin terhadap social distancing dan hand hygiene. Nah, kenapa di sini bukan physical distancing? Kita ahli teknologi laboratorium medik tidak bisa sepenuhnya lepas untuk berhadapan dengan pasien. Kita selalu pasti akan berhadap dengan pasien, jadi tidak bisa physical distancing. Dalam bekerja di laboratorium kita selalu bertemu dengan teman-teman kita dan, itu yang harus kita perhatikan bahwa teman kita bisa saja menjadi sumber penularan dan ini perlu disiplin bagi kita untuk terus menjaga jarak selama dalam proses, kegiatan kita di laboratorium, bahkan mungkin sampai di luar dan hand hygiene ini juga menjadi satu hal yang sangat penting. Eee, Kalau dulu dalam akreditasi kita susah sekali menghafal hand hygiene, sekarang mungkin hafal di luar kepala, bahkan hand hygiene dilaksanakan bukan hanya 5 kali tindakan yang diharuskan oleh WHO, tapi mungkin bisa lebih dari 5 kali, tindakan kegiatan yang diharuskan. Jadi ketika memasuk ke dalam, tempat, eee, tindakan pasien, kemudian keluar dan sebagainya, dan itu lebih mungkin kita akan sangat sering untuk melakukan hand hygiene, ya. Dan kemudian disiplin yang keempat atau terakhir adalah disiplin terhadap SOP K3 laboratorium. Jadi laboratorium itu merupakan suatu tempat yang banyak sekali, bahan-bahan infeksius. Nah, dalam penggunaan APD itu perlindungan diri kita, di SOP K3 laboratorium ini berkaitan juga dengan kegiatan-kegiatan berhubungan dengan masyarakat tentu saja. Di laboratorium ada, pengelolaan limbah, pembuangan bahan-bahan infeksius. Nah, ini yang harus kita perhatikan bahwa dalam pembuangan dan penanganan limbah-limbah infeksius itu, maka kita harus benar-benar melakukan sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. Jangan sampai apa yang kita lakukan di laboratorium kemudian kita buang sembarangan, ya. Kita memasukkan, bahan-bahan infeksius bukan pada tempatnya,
Jadi kita sudah tahu ada bahan, apa, untuk, wadah sampahnya untuk, yang bahan infeksius, yang non infeksius itu harus benar-benar sesuai dengan peruntukannya. Jangan yang tidak infeksius dimasukkan ke infeksius, yang, infeksius dimasukkan ke yang tidak infeksius. Jadi ini disiplin dalam SOP K3 laboratorium menjadi hal yang sangat penting bagi kita, di laboratorium. Dan keempat, pada masa nanti menuju normal, maka yang tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas diri. Kualitas diri yang seperti apa, tantangan kita adalah pendidikan keprofesian berkelanjutan itu harus tetap berlangsung, ya. Pendidikan keprofesian berkelanjutan bahkan untuk sekarang ini, pendidikan keprofesian pun tetap berlangsung dan organisasi kita, Patelki, alhamdulillah sudah memberikan fasilitas-fasilitas yang, eee, memudahkan kita untuk terus melakukan pendidikan keprofesian berkelanjutan. Seperti, proses webinar ini, DPP Patelki sendiri sudah melaksanakan webinar sampai yang ke-9 besok hari Minggu. Dan DPP Patelki Lampung baru, pertama kali untuk melaksanakan webinar, eee, pendidikan keprofesian berkelanjutan. Mudah-mudahan nanti kita akan terus melaksanakan kegiatan-kegiatan ini untuk terus bisa memberikan fasilitas kepada teman-teman yang, eee, SKP-nya masih kurang ya. Dan pada masa pandemi global COVID-19 bahkan era new normal ini sebenarnya menguntungkan sebenarnya. Banyak menguntungkan teman-teman tidak perlu datang hadir ke satu tempat, kita bisa melihat atau mendapatkan keilmuan pendidikan berkelanjutan dari tempat kita bekerja. Dan kalau dulu kita dalam proses, melaksanakan seminar, itu untuk mencari peserta 100, 200, 300 agak sulit ya. Tapi sekarang, untuk webinar ini dalam jangka 2 jam saja sudah 2.000 bisa sudah terdaftar ya. Dan, ini mempermudah juga teman-teman yang berada di daerah-daerah yang terpencil, yang kalau, seminar itu sangat sulit sekali meninggalkan tempatnya, dengan adanya webinar ini memfasilitasi teman-teman yang ada di daerah-daerah yang jauh dari, perkotaan untuk bisa terus meningkatkan keprofesian berkelanjutan. Ini merupakan tantangan kita, oleh sebab itu tentu saja ada penerapan-penerapan teknologi yang nanti kita harus ikuti. Nah, kemudian, peningkatan kualitas diri yang, selanjutnya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium medik. Nama kita, profesi kita adalah ahli teknologi laboratorium medik. Eee, Namanya teknologi, kita sudah tahu bahwa perkembangannya bukan hanya dari tahun ke tahun, bukan hanya dari bulan ke bulan atau dari, hari ke hari, tapi sekarang bahkan sudah tiap detik ada terjadi perkembangan teknologi laboratorium medik. Dan untuk melakukan proses penanganan, sampel COVID-19 ini ada teknologi-teknologi baru yang teman-teman harus terus mengikutinya. Supaya apa? Supaya kita bisa terus melaksanakan kegiatan kita di laboratorium dan memberikan, pelayanan yang terbaik kepada, pasien-pasien yang berhubungan dengan COVID-19 dan juga tentu saja, eee, pelayanan kepada pasien-pasien. Kemudian yang ketiga adalah penerapan teknologi penerapan teknologi. Jadi, dalam proses pendidikan keprofesian berkelanjutan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini perlu diimbangi juga apa yang sudah kita dapatkan, dapat kita terapkan teknologi itu, dalam kegiatan kita sehari-hari. Karena, tanpa teknologi, maka apa yang, kita lakukan tidak bisa tercapai karena sebagai seorang ahli teknologi laboratorium dalam kegiatan sehari-hari, kita, tidak pernah lepas dari yang namanya, teknologi. Maka apa yang kita aplikasikan, apa kita dapatkan dalam proses pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium medik harus kita bisa terapkan di dalam, eee kegiatan kita di laboratorium. Dan kemudian yang terakhir, dari tantangan kita yang paling penting adalah juga solidaritas ya. Nah, kenapa solidaritas saya masukkan dalam sebagai suatu tantangan? Bahwa kita sekarang berada di dalam, eee, masa pandemi global COVID-19 yang berada pada tidak bisa kita lakukan tanpa dilakukan secara bersama-sama. Solidaritas seperti apa yang harus kita, eee
lakukan adalah bahwa kita sesama profesi harus saling menguatkan, kemudian harus saling, mengingatkan, kemudian bahwa kita juga harus, mempunyai rasa solidaritas juga antar profesi, ya, antar profesi dan juga yang terakhir adalah, eee, solidaritas kepada masyarakat. Karena kita, bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat ini tidak bisa bekerja sendiri, harus bekerja sama dengan seluruh, komponen yang ada dalam satu fasilitas pelayanan kesehatan masyarakat untuk bisa mencapai atau melewati masa-masa yang sulit selama ini dari bulan Maret sampai, nanti menuju masa new normal agar, eee, apa, kegiatan kita yang berhubungan dengan penanganan, pencegahan COVID-19 ini bisa terlaksana dengan baik. Eee, Mungkin itu saja yang bisa sampaikan, tapi sebelum saya mengakhiri, eee, satu materi yang berhubungan dengan, eee, tantangan ATLM di masa new normal ini, maka ada satu pesan yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, dimanapun sebagai ATLM dimanapun berada yang masih terus berjuang menghadapi COVID-19, bahwa kita, di garda manapun kita berada, maka teruslah lakukan yang kita mampu, tak perlu sempurna, karena apapun yang membuatmu berbeda itu yang menjadikanmu istimewa. Nah, jadi, itu saja yang mungkin bisa, saya sampaikan, kepada teman-teman sekalian terkait, tantangan kita sebagai ATLM di masa, new normal ini. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Silahkan Kak Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.